Kalian ini pemimpin-pemimpin Indonesia ini, yang mana yang gak sengkuni? Terus kalian ini menjadi sengkuni atas penderitaan apa? Kamu pernah susah apa hidupmu? Kamu itu atas nama penderitaan yang bagaimana sehingga kamu jahat kepada rakyat itu? Apa alasan sejarahmu? Kalau sengkuni ada alasannya untuk jahat, meskipun kejahatan dia tidak sepadan sama sekali dengan penderitaannya. Nah ini Indonesia ini, kamu itu menderita apa? Sehingga kamu kejamnya begitu rupa kepada rakyat. Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Karena kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua. Kamu bisa membayar miliaran untuk jadi pejabat. Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Sengkuni saja tidak sejahat kamu, padahal dia penderitaannya ribuan kali lipat dibanding ya. Terima kasih telah menonton. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh dengan NIM 33220. Izin memaparkan video yang tadi. Jadi sebelumnya masalah sosial sudah tahu belum kan? Ya, masalah sosial adalah sebuah kondisi di mana interaksi sosial yang menyimpang atau tidak seimbang dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Lalu selanjutnya kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah suatu masalah yang timbul di masyarakat yang dikarenakan karena perbedaan antara kemampuan finansial dan status sosial yang ada di masyarakat dan tinggal di lingkungan tertentu. Semisal dalam video itu terdapat pemerintahan yang sedang rapat, dan di sisi lain yaitu tentang masyarakat yang berjuang untuk kehidupannya, seperti menjadi buruh pangku, menjadi gojek, dan pengepul maupun pemulung. Baik, selanjutnya apa saja sih faktor yang mempengaruhi kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia? Yang pertama yaitu kondisi ekonomi. Bagaimana kondisi ekonomi? Kok bisa? Ya bisa, karena kondisi ekonomi itu mempengaruhi. Dalam film tadi itu dijelaskan bahwa ada dua belah pihak. Yang pertama pihak pemerintahan yang bekerja dengan duduk dan mewakilkan suara rakyat, dan selanjutnya pihak yang kedua yaitu rakyat yang bekerja keras sebagai kuli panggul, pemulung maupun gojek yang bekerja. Dan kedua belah pihak ini sama tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan maupun tempat tinggal. Selanjutnya kondisi pendidikan. Kondisi pendidikan itu mempengaruhi karena masyarakat menilai dengan pendidikannya, tinggi rendahnya pendidikan. Mengapa? Dalam scene tersebut ada suatu orang pemerintahan yang duduk mewakilkan suara rakyat, sehingga masyarakat itu terjadi karena orang itu berpendidikan sehingga bisa mewakilkan suara dalam masyarakat dianggap rendah. Mengapa? Karena mereka belajar hanya cuma dari pengalaman. Yang ketiga, kondisi lingkungan. Bagaimana sih kondisi lingkungan mempengaruhi terjadinya kesenjangan sosial?
pekerjaan juga mempengaruhi, karena tanpa pekerjaan kita tidak akan dapat uang dan kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan dasar, kebutuhan lain-lainnya yang kita butuhkan. Seperti contoh yang tadi, Pak Gojek yang bekerja sebagai pengendarai Gojek, Pak Guru Panggul yang bekerja menjadi guru panggul, dan anak kecil itu yang bekerja sebagai pemulung. Mereka dituntut untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, sosial ekonomi seperti yang terdapat di sini tadi. Bagaimana pemerintahnya sedang rapat tanpa dihadiri oleh rakyat karena sudah ditentukan, sehingga hilangnya teori konflik. Marx dasar ini yaitu memulai teori konflik, yaitu teorinya Marx yang berasumsi pada perbedaan kepentingan antar kelas dapat menghasilkan relasi sosial yang bersifat konfliktual. Pendistribusian kekayaan yang tidak merata menciptakan jurang kesenjangan sosial, di mana semakin parah kesenjangan yang ada membesar pula. Potensi timbulnya konflik sosial, yaitu kelas sosial ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu bourgeois kaum bermodal dan proletar yaitu buruh. Bourgeois sebagai pemilik modal yang mayoritasnya sehingga memegang kontrol atas sumber daya yang ada, sedangkan kelompok proletar adalah mereka yang bekerja tidak memiliki kontrol dari masing-masing kelas yang ada. Jelas tujuan dan kepentingannya juga berbeda dan bertolak belakang. Lantaran keinginan kaum bourgeois untuk mempertahankan dan menambah kekuasaan sama besarnya dengan keinginan proletar dalam mendistribusikan kekayaan secara merata. Ketika kedua kelompok ini terus mengalami pergeseran, lama-kelamaan akan pecah dan memicu revolusi. Terlebih dengan adanya kesadaran kelas ketika kaum proletar sadar bahwasanya